Anda kembali pemirsa di Indonesia Business Forum. Sebelum saya ke Pak Raden, saya ke Pak Kiki dulu. Pak Kiki, kalau kita lihat memang industri TPT ini salah satu yang paling terdampak akibat sektor ataupun tarif impor dari Trump. Menurut Anda, seberapa besar kemudian ini berdampak kepada ekonomi dalam negeri? Ya, itu kan ngelihat dampaknya tentu dari kejadian yang the past ya, sebelumnya, itu kan 2017. Jadi 2017 memang kita kelihatan industri tekstil itu yang besar, baik dari sisi jumlah maupun labor, itu yang besar itu turun, yang kecilnya naik. Jadi ada shifting tuh. Nah kemudian kita lihat import ya, dan kita mesti tahu bahwa tekstil itu 50% lebih itu pasarnya tuh domestik. Ya, kemudian cost of production-nya itu mostly import. Jadi kalau kombinasi pelemahan rupiah dengan impact dari trade war satu itu jelas akan memukul baik total revenue maupun total cost. Total cost-nya naik, total revenue turun, maka profitnya turun. Nah itulah yang dialami oleh industri tekstil TPT pada periode pertama. Tapi ingat itu indirect impact. Kita nggak kena, itu kan antara China dengan Amerika Serikat sebetulnya. Yang sekarang ini direct impact, ya 32% ini itu direct impact yang akan dari 10 naik ke 32 itu langsung kepada sektor-sektor yang ada di Indonesia atau produk-produk yang ada di Indonesia. Jadi yang perlu dilihat itu semua. Kalau saya punya kekhawatiran, bukan kekhawatiran ya, yang perlu kita jaga adalah kita itu punya dua industri yang yang menopang ekonomi Indonesia ya. Okay. Tekstil itu labor intensif. Satu lagi food and beverage itu business owner intensif. Kalau tekstil kena itu kenanya ke PPH, pajak penghasilan pekerja gitu kan. Tapi kalau food and beverage itu bisa ke pemberi kerja gitu. Nah itu dampaknya bisa double triple. Jadi tentu kita harus antisipasi karena potensial cost-nya itu lebih besar daripada trade war 1. Bayangkan trade war 1 itu dimulai 2017. Impact-nya di 2024. Panjang nih. Jadi kalau trade war 2 ini ya kita mesti antisipasi sampai beberapa tahun ke depan dan itu direct langsung ke kita. Juga mitra kita di ASEAN, jangan lupa Indonesia itu enggak sendirian melakukan produksi di ASEAN itu dia bekerja sama dengan negara ASEAN yang lain yang juga kena gitu. Nah, jadi kalau dia jaringannya yang kena, ini jaringan, kita bicara jaringan. Karena gini, sebelum tahun 1945 enggak ada production network. Seluruh dunia ini produksi sendiri-sendiri, kemudian mereka produksi senjata, perang. Setelah 1945 kita masuk damai, kita punya PBB, kita punya WTO, kita punya WHO dan segala macam, kita mulai production network. Jadi sebetulnya Amerika Serikat misalnya kalau sudah sampai level production network, dia misalnya menaikkan tarif, sebetulnya kan dia hurts himself kan. Kenapa? Karena misalnya sepatu olahraga, jersey baju olahraga, itu kan importnya dari investasi kan dari mereka. Jadi ketika mereka naikin tarif kan sebenarnya memukul mereka juga. Okay. Tapi saya bisa pahami kenapa dilakukan itu karena saya mau emphasize yang tadi Pak Raden katakan. Yang disasar itu sebetulnya investment. Jadi yang diminta oleh Amerika itu investment. Makanya di surat yang terakhir itu clear disebut kalau mau invest kita nego. Okay. Nah kenapa? Ada teorinya namanya from trade diversion to investment creation. Dulu teori ini dikembangkan di Uni Eropa. Waktu Uni Eropa bikin custom union, dia bikin custom union eksternal tarif rate sama karena dia mau narik investasi. Karena waktu itu Eropa devastated. Nah Amerika ini menarik. Dia invest panjang sekali jaraknya. Dari Amerika Serikat ke Asia, itu jauh sekali. Jadi yang dia kirim investasi. Okay. Orangnya enggak. Jadi dia enggak ada remittance. Dia hanya ada investment income. Jadi dia ngelihat trade itu enggak ada skin in the game-nya. Dia nggak lihat itu sebagai produk dia. Beda dengan China, Korea, Jepang, itu kalau dia invest kan dekat jaraknya. Dia nggak hanya kirim investasi, dia nggak hanya dapat investment income, dia kirim pekerja. Kalau Jepang manajer ke atasnya pasti orang Jepang tuh perusahaan Jepang. Korea juga gitu. Jadi artinya apa? China juga gitu. Artinya apa? Dia tidak hanya dapat investment income, dia juga dapat remittance. Artinya tidak ada isu pengangguran ketika dia melakukan investment across the ocean. Okay. Ya, offshore investment. Kalau Amerika melakukan offshore investment, dia ada isu pekerjanya nggak ke sana. Kalau teorinya disebutnya hollowing out. Jadi Amerika ini mengalami hollowing out. Nah, pekerja-pekerja yang middle to low skill ini, yang tadi skillnya pindah, kan kita yang bikin sepatunya. Mereka nggak bikin sepatu kan?
Kita yang bikin bajunya, mereka nggak bikin baju kan? Nah yang ini orang-orang yang harusnya bikin baju dan sepatu ini yang kalah karena di Amerika dia sudah melompat ke teknologi AI, digital ekonomi, nggak dapat. Ini gimana nih? Nah, yang termasukkan dengan investasi itu dia mau bilang, come to my country, kasih pekerjaan ke mereka, kita nego. Itu maunya. Cuman masalahnya mau nggak kita investasi? Karena kita sendiri juga butuh investasi itu. Tapi beberapa negara sudah sukses. Ya kan Amerika kan, China kan dibuka opening up China tahun 78. Nah kalau mungkin saya sarankan ya China investasi dong ke Amerika. Oke, baik. Pak Beni, respon Anda gimana Pak? Bisa nggak Indonesia seperti yang tadi disampaikan Pak Kiki? Ya Pak Kiki, saya kira Indonesia mau invest apa kalau mengandalkan workernya harus ke sana kan nggak mungkin. Tapi kalau workernya dari Amerika juga harganya berapa? Kalau nggak salah saya pernah baca statistik, saya ulangi lagi dulu pernah saya kasih statement. Amerika itu kebutuhan celana dalam itu dipenuhi dari Asia Timur itu 74%. Karena nggak mungkin dia bikin celana dalam di sana. Mungkin harganya nggak karu-karuan ya per jam hournya udah berapa sekarang di sana. Jadi saya kira ini kan sudah terjadi supply chain selama ini. Jadi nggak mungkin dia akan melakukan itu. Nah, kalau kita mau invest ya invest yang padat modal, yang high tech itu mungkin yang bisa memperkerjakan orang sana yang per jamnya juga mungkin bisa sampai $25 per jam. Betul nggak? Betul. Nggak mungkin pakai UMR kita kan Pak. Nah, jadi kalau pakai harga dia ya mahal ya. Jadi nggak mungkin industri padat karya enggak lah. Tentu ini BUMN yang punya kemampuan ini di sini perusahaan-perusahaan yang besar atau BUMN. Kalau tekstil saya kira hanya 1-2 aja yang mampu ke sana. Tentu tapi itu juga bukan di downstream, di upstreamnya, di bahan bakunya. Atau mungkin Pak Jimmy mau beli kebun kapas, ya kan? Ya kan? Nah, itu mungkin aja terjadi. Ya sebetulnya apa yang dikatakan Pak Kiki tadi itu seakan-akan Trump itu ngerti ekonomi. Ya sebetulnya kalau kita baca bisa dilihat semuanya. Para ekonom di Amerika bingung dengan teorinya Trump. Nah jadi saya pikir udahlah Pak Kiki jangan menganggap bahwa Trump itu ngerti ekonomi. Saya pikir tidaklah. Dia tidak punya teori ekonomi yang seperti yang Pak Kiki pahami. Gitu loh. Dan seperti yang dikatakan tadi jelas. Kalau income dia sudah tinggi, katakan sekarang kan dia di $70.000, $80.000 per kapita. Tingkat gaji dia juga pasti tinggi. Nggak mungkin pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di sini seperti kerjain garment, mereka nggak bakal bisa menghidupi itu lagi. Makanya waktu itu kan, ingat gak waktu itu di artificial intelligence yang dibuat di AI itu yang dibuat oleh Cina itu, dibuat orang-orang gemuk, orang itu buat mengerjakan itu orang Amerika, itu tidak mungkin. Itu adalah sebetulnya parodi yang menyatakan, teori kamu untuk yang begitu tidak mungkin. Amerika tidak mungkin lagi mengerjakan yang labor intensif dan low wage. Udah jelas itu tidak mungkin. Pak Kiki silakan. Ya, kalau saya mungkin mikirnya gini ya, kalau kita impor tempe misalnya, itu kan dari Amerika ya Pak ya. Nah mungkin kita bisa investasi, ini bayangan saya ya, ini yang tahu mungkin bapak-bapak yang di lapangan nih. Kita investasi di produksi kedelai. Jadi ketika kita impor kedelainya itu ada value added kita. Nah, mungkin di lapangan ya kita mesti cek bisa nggak seperti itu. Karena saya pernah melakukan hitungan ya dan kemudian di lapangan memang terjadi itu impor daging dari Australia. Jadi memang ada beberapa pengusaha kita yang investasi di produk tersebut. Jadi ketika kita impor, karena kita misalnya, ya saya ambil contoh Australia ini ya, kita selalu defisit. Dan nggak ada yang bisa kita lakukan untuk melawan defisit ini. Yang kita lakukan adalah kita investasi sehingga ketika kita impor, apalagi kalau kita bisa kirim pekerja ke sana, itu kita di setiap kita impor itu ada value added kita. Jadi ada value added dari daging itu, ada value added dari pekerja kita, nah tapi kita investasi ke sana. Nah itu
bayangan saya kalau itu dilakukan, karena kalimatnya Trump ini, saya sih dari kalimatnya Trump yang tadi Pak Raden bilang juga, kalau Anda investasi ke negara saya, then we can talk. Karena ada dua yang seingat saya tanggal 2 April, itu sekitar tanggal 5 April yang melakukan respon seperti itu, ada dua. Satu Jepang, yang kedua Taiwan. Yang melakukan respon, oke, kita akan melakukan investasi. Sebelum kalimat yang ini keluar ya. Tapi dinaikkan, tambah poin, malah Jepang lebih tinggi daripada semua gitu. Tapi Ya, nanti kita dalami lagi nih karena Pak memang Kiki. belum kan di hold 90 hari. Oke. Ya, gitu. Kita hold dulu Pak, nanti kita dalami lagi usai Oke. jeda berikut, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.